Halo, Suara Angkasa adalah ruang obrolan podcast yang berbincang seputar kehidupan dan kesenian, bahkan arti seni di dalam kehidupan itu sendiri. Di segmen kali ini, kita akan membahas tentang apa kabar teater di panggung pandemi. Teater atau drama masih menjadi salah satu sarana hiburan dan pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Walaupun dengan banyaknya media hiburan massa yang berkembang saat ini, teater tetap eksis di gedung-gedung kesenian. Berbicara tentang teater, tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya penonton atau apresiator. Lalu, di masa-masa sulit seperti ini, ketika ruang publik kesenian ditutup, kerumunan dilarang oleh kebijakan pemerintah, lalu teater hari ini seperti apa? Nah, sekarang kita akan ulas bersama Mas Rosa atau Mas Rukman Rosadi. Beliau adalah seorang aktor film dan juga aktor teater. Halo Mas Rosa, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya sehat, baik, dan tetap bahagia. Alhamdulillah baik-baik ya Mas. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih? Kesibukan saya banyak, yang pasti sejak mulai eh, pandemi ini di bulan Maret otomatis banyak yang banyak yang ditunda. Ada film yang ditunda, ada proyek-proyek lain juga yang ditunda. Artinya semuanya kemudian saya lakukan di rumah. Tapi justru yang di rumah ini menjadi hal baru untuk mengisi hidup saya yang baru di suasana yang baru. Misalnya kemudian saya jadi bisa ketemu anak dan istri dalam jangka waktu yang panjang yang biasanya nggak pernah bisa saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sempat ngajarin anak bertanam, cara menanam pohon, kemudian cara nyemprot, kemudian caranya bertukang, kemudian ngajarin anak saya memancing, menjala ikan, ya macam-macam kesibukan yang kemudian semakin mendekatkan saya kepada anak dan jadi ruang evaluasi saya juga apa yang sebenarnya nggak pernah saya ajarkan ke mereka atau apa yang kurang saya ajarkan kepada mereka. Ya, selain itu saya masih melakukan aktivitas mengajar online, masih juga melakukan beberapa proyek yang bisa saya lakukan dari jauh. Ada kemarin sempat ada 2 iklan, terus kemudian sekarang sedang bikin drama audio dengan tim dari Salihara. Ya banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan dari rumah, di dalam rumah maupun di luar rumah yang berjarak dengan ruang sosial yang padat gitu. Menurut pandangan Mas Rosa nih, tentang teater hari ini itu seperti apa sih? Pendapat saya tentang teater hari ini ya, karena saya concernnya pada seni peran, seni keaktoran, justru ini saat yang paling penting untuk para aktor untuk mengevaluasi diri. Karena ketika kita ada situasi sekarang ini kan kita tidak bisa ketemu sama komunal ya, sistem komunal di teater, nggak ketemu teman-teman yang lain, nggak ketemu aspek-aspek lain di teater. Ini kemudian kita jadi sendirian. Jadi pada saat ini justru kita bisa mengevaluasi diri, apakah ketika kita bareng-bareng bekerja itu kita punya skill yang ketika kita dipisahkan menjadi sendirian, skill kita tetap bisa mumpuni, skill kita bisa kita andalkan. Ini buat aktor nih, ketika bareng-bareng di panggung atau di film, mungkin ada banyak faktor yang bisa mendukung kita untuk tetap tampil oke, tetap tampil keren, tetap tampil bagus. Tapi ketika sendirian begini, kita justru bisa mengevaluasi diri, sebenarnya kita sanggup enggak sendirian gitu. Artinya banyak medium yang bisa dilakukan sendirian juga pada saat seperti ini gitu. Mendongeng, monolog, atau apapun itu bisa dilakukan. Tapi apakah sekali lagi kita sanggup sendirian melakukannya ketika kita tidak dibantu oleh aspek-aspek di luar
evaluasi diri, baik itu lawan main sebagai aktor atau faktor-faktor pembantu yang lain. Ya, ini saatnya buat kita untuk recheck, untuk evaluasi diri, apakah sebagai aktor aku memang punya skill yang bisa bekerja sendirian ketika dipisahkan dari teman-teman yang lain gitu. Ya, menurut saya ketika concern saya di keaktoran itu yang paling penting untuk melihat lagi diri. Lalu ya tentu saja di situasi yang seperti ini kemudian kita jadi harus punya cara untuk tetap bisa terhubung dengan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kita sebagai pekerja seni, baik itu berhubungan dengan penonton kita, berhubungan dengan relasi-relasi kita, atau kemudian tetap bisa menguji skill kita. Ya, media sosial saya kira banyak kan yang berbasis perekaman gitu, baik itu audio maupun yang audio visual, dan nggak ada yang mahal menurut saya di bagian itu nih. Coba aja diuji. Kalau seperti yang saya lakukan, meskipun juga saya nggak banyak melakukannya, tapi saya ada saya upload juga tentang saya mendongeng, bercerita, atau menuliskan sesuatu, atau kembali mengevaluasi diri saya sendiri, memberikan sharing ilmu pengetahuan di sana. Menurut saya banyak banget yang dilakukan gitu. Juga termasuk pemerintah menurut saya juga bagus melakukan banyak hal yang berhubungan dengan kebutuhan para seniman untuk bisa tetap mengekspresikan dirinya. Bahkan yang terakhir ini saya baca ada jejak aktor virtual gitu yang baru aja diadakan, silakan dicek di Kemendikbud ya. Itu ada bantuan yang cukup banyak, total bantuan itu ada berapa kalau nggak salah 550 juta untuk 250 peserta. Coba cek aja deh itu. Sekarang ini kalau saya sendiri sedang bekerja sama dengan Salihara untuk membuat drama audio yang rencananya nanti akan launching di bulan Juli, tapi belum tahu tanggalnya. Ini sekarang masih ada dalam proses pembuatan, dan itu pun sistem perekaman drama audionya dengan pemain-pemain itu juga jarak jauh gitu, masing-masing merekam dialog-dialognya sendiri dari rumahnya masing-masing. Nah, artinya karena ini belum pernah kita lakukan, kemudian kita kan harus mencari terobosan baru, bagaimana caranya membuat perekaman yang tidak berbarengan gitu. Ini berbasis naskah ya, yang kita ceritakan ini berbasis naskah, tapi pemain-pemainnya nggak bisa ketemu. Justru menurut saya ada banyak hal yang kemudian yang kita tidak tahu menjadi tahu, yang kita tadinya tidak punya strategi sekarang jadi punya strategi, yang tadinya kita tidak tahu kelemahan kita jadi tahu kelemahan kita, yang tadinya kita tidak tahu kelebihan kita bisa tahu kelebihan kita. Ya, jadi menurut saya diambil positifnya aja gitu. Artinya ada banyak hal positif yang bisa kita temukan, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita cari di momen yang sebagian besar orang menganggap bahwa ini adalah derita gitu. Ini adalah cobaan, ini adalah hal yang tidak menguntungkan. Iya, tapi jangan cuma diambil sisi negatifnya aja. Sisi positifnya banyak gitu. Tidak banyak orang yang bisa menemukan kelebihan gitu, tapi banyak orang yang bisa menemukan kekurangannya gitu. Jadi menurut saya coba cari kelebihan pada situasi sekarang ini apa. Jadi kalau buat saya ya ini saatnya mengevaluasi diri, saatnya untuk kembali ke diri gitu. Supaya ketika nanti waktunya kita bisa lagi dalam situasi normal lagi, kita siap tampil dengan performa yang lebih bagus daripada sebelumnya. Menurut saya itu. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan memulai terjun berkarya di dunia teater? Saya berteater sudah mulai sejak tahun 89. Jadi itu SMA kelas 3. Saya juga mulai menulis sih sebenarnya pada era itu, tapi kemudian nggak banyak saya lanjutkan. Tahun 90 saya
mulai masuk ke jurusan teater di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yaitu eh, catatan yang paling valid ya di tahun 90 ya, mulai saya bertemu dengan banyak orang teater, berguru teater, baik itu secara formal maupun informal, itu tahun 1990. Terus hal apa saja nih yang membuat menarik ketika berproses teater? Hal yang menarik ketika berproses teater banyak banget. Kalau yang secara personal kemudian signifikan saya rasakan adalah karena saya belajar banyak tentang manusia, maka saya jadi tahu cara berhadapan dengan manusia. Yang paling personal lagi adalah saya bisa mengevaluasi diri sendiri. Jadi bagaimana saya menempatkan posisi yang tepat di dalam hidup saya ketika saya harus berhubungan dengan orang lain. Saya jadi tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya, kemudian bagaimana berelasi, berkomunikasi yang baik, menanggapi orang dengan baik. Itu pertumbuhan secara pribadi saya, menurut saya jadi pesat gitu ya. Pesat artinya, yang saya bilang pesat ini kemudian saya relasikan dengan ketika saya sudah mengajar anak-anak yang belajar di teater. Perkembangan kepribadiannya pesat sekali. Dari rata-rata dalam 3 semester mereka mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu. Artinya kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial mereka meningkat sangat tajam dalam 3 semester pertama kuliah. Ini yang menurut saya menarik, karena di teater itu kita kan nggak cuma belajar tentang teriak-teriak, nggak belajar cuma jungkir balik, tapi kita belajar banyak hal tentang manusia dan manusia itu sendiri. Itu yang menarik, karena juga selain itu di luar belajar tentang manusia, kita belajar tentang artistik, kita belajar tentang musik, kita belajar tentang bagaimana berelasi dengan penonton, memberi penikmatan pada penonton. Ada banyak sekali ilmu yang harus dipelajari untuk bisa menjalankan teater dengan bagus gitu. Karena ini tentang manusia dan seluruh aktivitas manusia, seluruh problematik manusia ada di sana gitu. Dan yang menarik menurut saya adalah bahwa kita bertambah kecerdasan. Artinya teater bisa menjadi pintu untuk menuju kecerdasan. Artinya kalau saya bilang kecerdasan, nggak melulu tentang kecerdasan intelektual ya, tapi juga kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual bahkan gitu. Dan itu saya kira value yang penting ketika kita belajar di teater. Dan kemudian kita sekali lagi bisa menempatkan diri di dalam ruang-ruang kita berada. Jadi kalau di teater kita cuma dapat tepuk tangan, menurut saya salah belajar gitu. Kalau di teater kita cuma dapat pujian-pujian dan itu cukup, menurut saya itu masih salah belajar. Di teater kita belajar tentang manusia. Oke, next ya. Apa saja dampak yang dihasilkan ketika setelah mengenal teater di dalam hidup Mas Rosa? Efek yang saya dapatkan kalau buat saya sendiri sejauh ini, saya sampai harus bilang bahwa saya berutang banyak pada dunia teater. Teater mengenalkan saya tentang bagaimana berhadapan dengan manusia lain, tidak hanya membuat justifikasi atas manusia lain tanpa mengetahui hal-hal yang menjadi latar belakang tindakan-tindakan manusia, sehingga tingkat permakluman saya secara pribadi pada manusia lain menurut saya meningkat setelah saya belajar teater itu. Kemudian cara berkomunikasi saya juga jauh lebih bagus daripada sebelum saya belajar teater. Artinya kemudian saya buktikan itu pada ruang-ruang yang non teater. Misalnya saya juga menjalankan bisnis, itu juga kemudian teater punya kontribusi yang besar di dalam saya menjalankan bisnis. Bagaimana berkomunikasi, membaca pelanggan, membaca keinginan pelanggan, bernegosiasi dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang saya dapat dari teater. Saya nggak dapat di sekolah lain karena saya juga nggak sekolah yang lain gitu ya.
kemudian ya cara berrelasi dengan orang-orang yang terdekat saya, keluarga, masyarakat di sekitar saya pikir saya punya kesanggupan yang lebih untuk mengendalikan diri sendiri ketika berhadapan dengan orang lain, mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, mengendalikan mulut bahkan ketika saya sudah belajar teater. Nah, catatannya begini ya, di teater itu ya satu naskah aja kita setidaknya belajar tentang ada 3 atau 4 atau bahkan 5 tokoh di dalam satu naskah. Artinya kita sedang belajar tentang 3, 4, 5 manusia dengan konfliknya dan solusi-solusi yang didapat di sana dan analisa-analisa yang melatar belakangi terciptanya karakter-karakter itu. Artinya kita sedang belajar 5 manusia dengan segala macam kerumitannya. Itu kalau kita main satu naskah, belajar tentang 5 orang gitu ya, misalnya 5 orang gitu. Bayangkan kalau kita bilang saya sudah main 20 naskah, berarti 20 naskah kali 5 karakter yang ada di sana, 20 kali 5 ada 100 manusia. Artinya kita sudah belajar tentang 100 manusia dengan segala konflik dan permasalahannya. Mustahil kalau kita nggak tambah pinter, mustahil sekali lagi kalau kita nggak tambah pintar dalam 4 kecerdasan yang tadi saya bilang itu. Nah, artinya bahwa saya sendiri merasakan hal itu semua ya. Saya kira teman-teman yang lain yang belajar, yang memang sungguh-sungguh belajar, bukan sekedar pengen dapat tepuk tangan, pasti akan dapat itu semua. Dan menurut saya saat ini saya juga masih punya sisa utang pada dunia teater yang sudah membuat saya bisa berdiri seperti yang hari ini saya alami gitu. Itu. Terus apa yang menjadi kekuatan teater sehingga bisa menjadi sarana hiburan bahkan pendidikan di setiap masanya? Yang menjadi kekuatan teater baik itu sebagai sarana hiburan maupun pendidikan menurut saya karena teater dibuat dengan sebuah tujuan gitu. Artinya bahwa setiap penulis menuliskan naskah pasti sebelumnya karena ada kegelisahan untuk menyampaikan sesuatu, dan kegelisahan untuk menyampaikan sesuatu itu didapat dari sebuah fenomena, didapat dari sebuah pemikiran, didapatkan dari sebuah sejarah bahkan gitu. Artinya tidak dibuat berdasarkan cuman khayalan-khayalan yang nonsen gitu. Artinya ini memang sebuah keinginan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, karena ini berbasis pada analisis atau observasi atau pengamatan atau bahkan pembelajaran atau bahkan sejarah tadi, maka ada banyak hal yang dimuat atau diusung oleh sebuah teater untuk dipertemukan dengan penontonnya, untuk dibicarakan bersama-sama dengan penontonnya. Artinya yang berlangsung di ruang-ruang pertunjukan adalah situasi bersama dengan penonton. Nah, karena penonton datang juga tidak semuanya dengan tujuan yang sama gitu. Ada banyak tujuan penonton ketika datang ke sebuah ruang pertunjukan, maka setiap penonton saya kira masing-masing akan mendapatkan hal-hal yang spesifik sendiri tergantung pada tujuan atau motivasi mereka datang ke sebuah pertunjukan. Tapi karena teater adalah ngomong kehidupan, maka di dalam kehidupan ada kompleksitas, ada keberagaman, ada macam-macam yang bisa ditangkap. Seperti kita melihat kehidupan sehari-hari juga banyak yang bisa kita tangkap gitu. Setiap orang akan menangkap dengan cara yang berbeda, tergantung antenanya, tergantung backgroundnya masing-masing gitu. Nah, saya pikir kekuatan di teater itu, teater mengusung sebuah kehidupan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Sementara kita penonton yang hidup, kita penonton yang dinamis, yang juga punya relasi dengan hal-hal yang berkait dengan hidup. Itu saya kira yang membuat relasi antara penonton dan tontonan itu kuat, karena mereka berbicara pada hal yang concern yang sama gitu. Selain pesan-pesan yang dibawa atau spirit yang dibawa di dalam teater itu kan di sana juga secara visual
banyak mengusung aspek-aspek ya. Di sana ada aspek gerak, aspek audio, mungkin di sana ada nyanyi, di sana ada komik atau komedi, di sana ada gerak ya. Di sana ada hal-hal yang mungkin penonton nggak pernah lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan nggak bisa lihat orang menari di sembarang tempat, kita nggak bisa lihat orang menyanyi di sembarang tempat, kita nggak bisa lihat orang pantomime di sembarang tempat gitu. Di teater menyuguhkan hal-hal yang tidak kita selalu bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun itu juga ada dalam kehidupan, tapi tidak selalu bisa kita lihat. Nah, di sini ada faktor-faktor di mana penonton bisa merilis situasi-situasi diri yang nggak bisa ditemukan sehari-hari lah. Artinya merilis rasa penasarannya di sana, merilis kehausannya akan sesuatu yang nggak pernah kita lihat sehari-hari, mungkin berdiskusi dengan ruang-ruang yang ada di pertunjukan gitu. Hiburan dalam perspektif personal kita kan nggak semua bisa sama gitu. Saya belum tentu juga bisa ketawa mendengar sebuah lawakan gitu. Tapi orang lain bisa ketawa ngakak. Tapi saya bisa tertawa mendengar satir. Artinya aspek hiburan buat setiap orang, perspektifnya itu nggak ada yang sama yang disebut sebagai hiburan. Saya datang lihat orang diem aja bisa jadi itu hiburan buat saya gitu. Yang ngelihat orang pinter tapi pura-pura blow on itu juga hiburan buat saya gitu. Tapi hiburan buat orang lain bisa jadi beda. Ada yang datang karena lihat ada gerakan yang bagus, itu hiburan. Ada yang datang karena ada yang konyol, itu hiburan gitu. Ya setiap orang punya perspektif yang beda-beda untuk menangkap sesuatu menjadi sebuah hiburan. Dan saya kira teater menyajikan itu dengan cukup lengkap. Tergantung bagaimana kita menggarap teater itu akan menjadi kaya atau akan menjadi sempit. Menurut saya penting sekali para pekerja teater untuk tidak menggarap karya-karyanya dalam perspektif yang sempit gitu, supaya penonton kita juga mendapatkan bias dari keluasan teater itu sendiri. Kita lihat kondisi sekarang ya, di masa pandemi seperti ini, menurut Mas Rosa, perkembangan dalam bidang kesenian khususnya teater itu seperti apa? Perkembangan kesenian di masa pandemi khususnya teater ya seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa ada banyak hal yang kemudian kita bisa mengevaluasi diri tentang kekurangan-kekurangan kita, dan kemudian mengevaluasi tentang bahwa selama ini ada banyak medium yang nggak kita sentuh, jadi kita bisa sentuh. Yang tadinya kita tidak mau belajar dipaksa akhirnya harus belajar. Saya sendiri juga begitu, yang sejauh ini saya nggak pernah menyentuh ruang yang digital. Akhirnya saya harus belajar tentang digital, tentang audio, tentang visual gitu. Artinya secara teknis yang sebelumnya sih saya main film kan juga nggak mengoperasikan secara teknis, saya main aja, tapi ada perekaman sendiri, ada perekaman audio sendiri. Tapi saat ini saya jadi belajar. Artinya ada perkembangan skill yang bisa kita dapat di masa-masa seperti ini. Ada terobosan-terobosan baru yang bisa kita capai di pandemi ini. Misalnya bagaimana mendapatkan penonton secara virtual, mendapatkan penonton di ruang-ruang yang tidak langsung dengan penonton. Kita jadi punya banyak kemungkinan di masa depan gitu. Artinya banyak medium yang bisa kita pakai. Akhirnya enggak cuman ketika kita bisa bertemu langsung dengan penonton, tapi ketika kita tidak langsung bertemu dengan penonton, kita bisa melakukannya. Menurut saya sekali lagi, kalau kita mengambil positifnya, ada banyak banget yang bisa kita ambil di situasi sekarang ini. Artinya ketika suatu hari kita ada di situasi yang normal lagi seperti semula, entah kapan gitu, artinya kita kemudian justru siap untuk berhadapan dengan banyak kemungkinan baru. Dan kita siap untuk mengapresiasi, kemudian menggunakan medium-medium baru. Artinya kemudian kita jadi tambah kaya, intinya begitu, kita jadi tambah kaya setelah ini. Kalau memandang positif situasi ini dengan belajar dengan baik, dengar dengan baik, lihat dengan baik, pelajari dengan baik, maka kita akan muncul lebih baik
di suatu hari nanti. Saya pikir itu. Lalu dengan melihatnya perkembangan dunia virtual saat ini, apakah mungkin nih teater melakukan suatu pertunjukan secara virtual? Saya kira mungkin aja, semuanya mungkin, karena sebenarnya gini ya, kalau kita mau lihat sinema atau film itu ekstensi ultimat atau pengembangan lanjutan dari teater. Film itu awalnya teater, gitu. Artinya teater kemudian punya ekstensi untuk bisa sampai ke sinema. Problemnya sekarang adalah, yang hari ini maksud saya, problemnya adalah bahwa kita tidak bisa melakukannya bersama-sama, atau kita bisa melakukannya bersama-sama tapi terbatas gitu. Artinya kemudian kita harus mengakrabi medium baru. Kalau kita mau belajar pasti bisa gitu, mengakrabi medium baru, medium yang berhubungan dengan dunia teknologi. Kalau kita tidak belajar ya tetap tidak bisa, tapi kalau kita belajar tetap aja bisa gitu. Beberapa teman di tari sudah melakukan itu, dan itu bisa gitu. Dan di tari sebelum ini sudah ada sinema tari gitu, dance cinema itu sudah berkembang jauh sebelum pandemi ini ada, dan itu bisa dilakukan. Cuman itu dilakukan dengan faktor-faktor teknis yang kayak di film, ada kameramennya sendiri, ada editingnya sendiri dan sebagainya. Nah sekarang ketika kita di situasi ini kan kita harus belajar tekniknya, yang tadinya kita cuma belajar di ruang artistiknya aja gitu, kita melakukan titik di mana itu cuma bagian kita aja. Sekarang kita harus belajar aspek-aspek yang di luar kebiasaan kita, yaitu tentang teknologi gitu, untuk beralih pada medium ini. Artinya bisa nggak? Ya bisa aja gitu. Monolog sendirian direkod, divideokan gitu, kemudian dipertunjukkan. Iya, cuman kita harus belajar tentang mediumnya. Artinya bagaimana jarak penonton, bagaimana jarak kita dengan kamera, bagaimana tetap membuat impresi yang kuat ketika itu direkam. Artinya bagaimana kita bergerak ke kamera, menjauh kamera, mendekatkan ke audio, menjauhkan diri dari audio, yang tidak semuanya bisa kita edit langsung. Artinya kemudian ketika kita mencoba faktor-faktor teknis itu sudah bisa kita pertimbangkan efek artistik maupun estetiknya, tentunya faktor-faktor teknis bisa kita atasi gitu. Jadi ya sekali lagi, kalau kita positif, kita bisa melakukan banyak hal di situasi ini, baik itu belajar maupun menerapkan pembelajaran kita. Ya tadi saya sudah menjelaskan bahwa sekarang pun Kemendikbud mengadakan bantuan yang tajuknya kalau nggak salah jejak aktor virtual atau apa gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan, silakan dicek. Nah, menurut saya semuanya serba mungkin, tinggal kita bisa nggak beradaptasi. Soalnya adalah keluasan kita atau fleksibilitas kita untuk beradaptasi pada medium. Dulu sekali teater itu ada di teatron yang besar sekali, kemudian berkembang ke teater yang berbasis pada auditorium ya, ruang di masa romantik. Kemudian ketika kita kesulitan mencari panggung-panggung besar, tidak semuanya punya panggung, kita mulai main di lapangan, kita di kebun atau di mana-mana. Sekarang mediumnya bertambah lagi, digital. Ya artinya kelulusan untuk beradaptasi gitu. Ya seperti di Amerika ada Broadway yang panggungnya itu sangat representatif, tapi di sana juga ada off Broadway, di luar Broadway, dan ada off Broadway yang pentasnya juga di pinggir sungai, pentasnya di depan kandang kuda lah, pentasnya di jalanan lah. Itu kan juga soal beradaptasi, bagaimana pesan-pesan itu dimuat di ruang-ruang yang tidak selalu representatif, tapi bisa ditransfer. Artinya kemudian juga harus mencari cara untuk mentransfernya ke ruang penonton gitu. Belajar, artinya belajar lagi, terus belajar gitu. Nah sekarang kita belajar dengan cara yang berbeda lagi gitu. Ya artinya semuanya bisa dilakukan. Nah sebagai penutup nih,
Mas Rosa bisa tolong memberikan sedikit kata-kata gitu atau stimulus untuk para pekerja teater di masa-masa sulit seperti ini. Ya, untuk tetap menjaga semangatnya dalam berteater. Silakan Mas. Oke, sebagai penutup ya buat teman-teman aktor, sutradara, penulis teater ataupun aspek-aspek semua yang ada di dalam lingkaran teater. Ini saatnya kita untuk mengevaluasi diri, untuk saatnya lagi untuk menempa diri agar suatu saat ketika kita kembali di situasi yang memungkinkan kita untuk ketemu lagi, kita muncul sebagai pekerja seni yang lebih wow daripada sebelumnya. Artinya kemudian kita belajar lagi, kita dengar lagi, kita belajar melihat lagi, melihat ke dalam lagi, melihat kekurangan, melihat kelebihan untuk satu hari saya bisa bertemu Anda semua lagi dalam situasi yang wow, yang baru, dan kita dalam pribadi baru yang lebih fleksibel, lebih cermat, lebih cerdas untuk berhadapan dengan situasi-situasi ke depan. Jadi jangan cuma diambil negatifnya dan jadi mager, jadi makir, malas mikir, jadi malas produktif, jadi malas mencari strategi. Ya, meskipun saya sendiri bisa memaklumi bahwa situasi ini bukan situasi yang mudah, tapi jangan sampai situasi yang sulit itu kita ambil negatifnya aja, tapi bagaimana mengambil sisi positif dalam situasi yang sulit. Bukankah kita belajar dari kesulitan? Bukankah kita berhadapan dengan masalah-masalah di dalam teater? Artinya kemudian sekarang kita sedang berhadapan dengan realitas yang sesungguhnya, untuk berhadapan dengan kesulitan yang sesungguhnya. Jadi ini saatnya untuk menguji kemampuan kita beratraksi dengan kata-kata yang miliknya orang lain semula, beratraksi dengan solusi-solusi yang miliknya orang lain yang kita dapat dari naskah-naskah, dan sekarang saatnya kita untuk berhadapan dengan situasi sesungguhnya, dengan solusi kita sendiri, dengan atraksi kita sendiri, dengan strategi kita sendiri, dan mungkin akan menjadi sesuatu di waktu mendatang, dan kita siap fight dengan kemampuan yang lebih kuat lagi. Jadi sekali lagi mari kita menjadi pekerja seni yang sanggup berhadapan dengan banyak situasi dan memaklumi banyak situasi dan progres di dalam segala situasi, karena bagaimanapun ketika kita ada di depan publik, kita akan dilihat sebagai sebagai medium penyampai pesan, dan mereka akan melihat apakah kita punya pesan itu atau kita cuma bisa menyampaikan pesan. Saya kira kita juga harus punya pesan sendiri, dan pesan ini akan kita sampaikan di waktu mendatang. Mari kita merangkai pesan-pesannya. Terima kasih, dan tetap fight, tetap semangat. Terima kasih. Oke, saya sangat berterima kasih kepada Mas Rukman Rosadi yang telah menyempatkan waktu dan sharing keilmuannya dalam segmen podcast kali ini. Semoga segala kebaikannya akan menjadi sebuah inspirasi untuk kita tetap konsisten berkarya dan menciptakan pribadi bangsa yang kreatif dan berbudi pekerti. Baiklah, untuk segmen kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Saya Ekips pamit undur diri. Sampai ketemu di suara-suara angkasa berikutnya. Untuk itu kita akan ditutup dengan penampilan dari The Story of Poet. Check it out. Sepasang mata yang mencengkam, jejak yang membumi dan melangit,
Tiba